Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Amanda, NPM 2001010038, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran keluarga, sekolah serta masyarakat dalam perkembangan pendidikan. Yang pertama yaitu peran keluarga dalam pendidikan. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama dalam masyarakat. Karena dari keluarga, manusia dilahirkan dan berkembang menjadi dewasa. Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti, dan kepribadian tiap-tiap manusia. Pendidikan yang diterima dalam keluarga inilah yang akan digunakan oleh anak sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan selanjutnya di sekolah. Hal ini berarti keluarga mempunyai tanggung jawab kepada anak dalam hal pendidikan. Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain: 1. Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini alami untuk dilaksanakan. 2. Melindungi dan menjaga kesehatannya, baik berupa kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Melindungi dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan diri anak. 3. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya, sehingga ketika ia telah dewasa, maka ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain. 4. Membahagiakan anak untuk kebahagiaannya di dunia dan akhirat dengan cara memberikan pendidikan agama sebagai tujuan akhir hidup manusia. Tugas utama keluarga bagi perkembangan pendidikan anak ialah peletak dasar bagi pendidikan, namun perlu didasari oleh teori pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya, keluarga juga harus memahami masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mendidik anak sesuai dengan perkembangan anak. Bila hal ini dapat dilakukan oleh setiap orang tua, maka generasi mendatang telah mempunyai kekuatan mental menghadapi perubahan dalam masyarakat. Untuk berbuat demikian, tentu saja orang tua perlu meningkatkan keterampilannya sebagai pendidik yang pertama dan utama dalam keluarga. Di samping itu, keluarga dalam mendidik tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak. Misalnya memaksa anak harus menjadi ini, tetapi keinginan anak itu berbeda dengan apa yang diinginkan orang tua. Yang harus dilakukan orang tua adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih, dengan tetap mendampingi anak itu agar tidak salah dalam memilih. Yang kedua yaitu peran sekolah dalam pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, istilah sekolah sudah sangat lazim. Sekolah adalah salah satu pusat pendidikan yang diharapkan bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, mempunyai kesehatan jasmani dan rohani, mempunyai kepribadian mantap dan bersifat mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab atas 3 faktor. 1. Tanggung jawab formal. Sekolah atau madrasah sebagai lembaga pendidikan sesuai fungsi, tugas, dan tujuan pendidikan harus melaksanakan pembinaan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. 2. Tanggung jawab keilmuan. Sekolah atau madrasah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab mentransfer pengetahuan kepada anak didik. 3. Tanggung jawab fungsional. Sekolah atau madrasah selain harus melakukan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku, sekolah juga harus bertanggung jawab melalui pendidik atau guru untuk melaksanakan program yang terstruktur dalam kurikulum. Fungsi sekolah menurut Suwarno yang diperinci dalam bukunya Pengantar Umum Pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan. 2. Spesialisasi. Sekolah mempunyai fungsi sebagai lembaga sosial yang spesialisasinya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. 3. Efisiensi. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat menjadi lebih efisien, sebab seumpama tidak ada sekolah dan pekerjaan mendidik yang dilakukan hanya dilakukan oleh keluarga atau orang tua, maka hal ini tidak akan efisien karena orang tua juga mempunyai kesibukan lain seperti bekerja. 4. Sosialisasi. Sekolah membantu proses perkembangan individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat. 5. Konservasi dan transmisi kultural, yaitu fungsi lain dari sekolah dalam memelihara warisan budaya yang hidup dalam masyarakat dengan jalan menyampaikan warisan kebudayaan kepada generasi muda. Yang ketiga yaitu peran masyarakat dalam perkembangan pendidikan. Sebagai salah satu lingkungan terjadinya kegiatan pendidikan, masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berlangsungnya segala aktivitas yang menyangkut masalah pendidikan. Ada 7 tingkatan peran masyarakat yang dirinci dari tingkat partisipasi terendah ke partisipasi yang paling tinggi, yaitu 1. Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Pada pelayanan ini, masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. 2. Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Pada peran serta masyarakat dalam pendidikan, jenis kedua ini, masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang, atau tenaga. 3. Peran serta secara pasif. Masyarakat dalam tingkatan ini menyetujui dan menerima apa yang diputuskan pihak sekolah. Misalnya, komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anaknya yang bersekolah dan orang tua menerima keputusan itu dengan mematuhinya. 4. Peran serta melalui adanya konsultasi. Pada tingkatan ini, orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya. 5. Peran serta dalam pelayanan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah, misalnya
Orang tua membantu sekolah ketika ada study tour, pramuka, kegiatan keagamaan, dan sebagainya. 6. Peran serta sebagai pelaksana kegiatan. Misalnya, sekolah meminta masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan. Dapat pula, misalnya berpartisipasi dalam mencatat anak usia sekolah di lingkungannya agar sekolah dapat menampungnya, seperti menjadi narasumber. 7. Peran serta dalam pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non-akademis, dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dan rencana pengembangan sekolah. Dengan demikian, jelas sekali bahwa peran masyarakat sangatlah besar terhadap pendidikan. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah salah satu unsur pelaksana atas pendidikan seumur hidup. Demikian yang dapat saya sampaikan penjelasan tentang peran serta keluarga, pendidikan, dan sekolah dan masyarakat dalam perkembangan pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.